Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita dapat melakukan pembahasan tentang hakikat kehidupan di dunia. Penjelasan salah satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad ila akhirih. Maknanya wallahu alam bimuradih. Ketahuilah bahwasanya kehidupan di dunia adalah permainan dan kelengahan, juga perhiasan, saling berbangga-bangga di antara kalian dan saling berlomba dalam memperbanyak anak dan harta benda. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kehidupan kita di dunia sudah menjadi ketentuan Allah, merupakan laibun, walahun, wazinatun, merupakan permainan, kelengahan, dan perhiasan. Nah, karena itu Allah mengajarkan kepada kita, i'lamu, pelajarilah atau ketahuilah, sebagaimana Allah juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita dapat mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid yang menegaskan bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Seperti dalam kalimatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah atau pelajarilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah tegaskan bahwa kita agar belajar, agar memahami tentang kalimat tauhid. Kalaulah dalam kalimat tauhid di mana kita harus belajar, harus memahami bagaimana kita dapat mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga harus memahami tentang hakikat kehidupan di dunia. Bahwa sesungguhnya hakikat kehidupan di dunia penuh dengan permainan, kelengahan, dan perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, berbangga-bangga di antara kalian, bahkan berlomba memperbanyak harta dan anak-anak. Karena itu ini penting sekali untuk kita ketahui agar kita tidak terjebak dengan kehidupan di dunia, sehingga kita termasuk di antara orang yang terlalaikan ataupun mengikuti permainan, dan begitulah selanjutnya. Untuk lebih jelas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kelalaian orang yang berbangga-bangga dengan harta dan keturunan ataupun mungkin yang lainnya yang bersifat duniawi, insya Allah akan dijelaskan pada sesi berikutnya. Para pemirsa yang berbahagia, ayat yang menjelaskan tentang bagaimana mereka yang telah lalai, terpedaya dengan berbangga-bangga memperbanyak duniawi ataupun mungkin juga yang lainnya, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salah satu riwayat dari seorang sahabat bahwa ayat ini diturunkan karena disebabkan ada dua kabilah Ansor, yaitu Bani Harithah dan Bani Harith, di mana mereka berbangga-bangga dengan dunia berupa materi, harta benda,
keturunan, suku, dan lain sebagainya. Sehingga di antara mereka satu sama lain saling menunjukkan kelebihan satu sama lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di antara mereka terjadi perselisihan yang cukup sengit. Karena itulah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di mana turunnya surat At-Takatsur atau surat Al-Hakum dalam satu riwayat yang lain. Al-Hakumut Takatsur, terlalaikan di antara kalian karena berbangga-bangga dengan banyaknya harta ataupun mungkin juga sesuatu yang bersifat duniawi lainnya. Dan ini tentu saja sesuatu yang harus kita hindari. Mengapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sempat saya bacakan di awal, bahwa kehidupan di dunia memang merupakan permainan, merupakan perhiasan yang membuat kita lengah. Ketika kita mengikuti itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita termasuk orang lalai disebabkan karena berbangga-bangga dengan sesuatu yang bersifat duniawi. Sampai kapan hal ini terjadi? Tentu hal ini akan terjadi terus sehingga seseorang sampai dimasukkan ke lubang lahat ataupun ke kuburan. Hatta zurtumul maqabir, sehingga dimasukkan ke lubang lahat, atau istilah lain zurtum itu ziarah al-maqabir, kuburan. Artinya kuburan tempat istirahatnya seseorang ketika telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada kita agar kita sebagai seorang muslim jangan sampai terpedaya dengan kebanggaan duniawi, apakah berupa harta atau jabatan ataukah kekuasaan atau mungkin yang lainnya, sesuatu yang bersifat duniawi lainnya. Dan ini tentu saja bisa jadi akan menjauhkan kita dari hidup kebersamaan, menjauhkan diri kita dekat dengan Allah dalam melakukan ibadah, baik sholat, puasa, ataupun mungkin juga ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan boleh jadi dengan kelalaian yang terjadi pada diri kita, ini bisa menyebabkan terjadi permusuhan, bahkan mungkin sampai pada tingkat perselisihan, bahkan pembunuhan di antara kita satu sama lain. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya pada surat At-Takatsur ini menjelaskan ada 5 ancaman yang harus kita perhatikan dan kita renungkan dengan kalimat kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kata Allah, kalian akan melihat sesuatu yang sangat berbahaya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan objek ataupun maf'ul bih, apa yang terdapat di dalamnya. Tentu Allah menyembunyikan objek ataupun maf'ul bih di dalam ayat ini. Setelah kalimat ta'lamun, fi'lul mudhari, kata kerja present ataupun kata kerja yang berlaku untuk saat ini dan yang akan datang, di mana Allah menyembunyikannya karena begitu dahsyatnya bahaya ketika orang telah terbedaya oleh kebanggaan-kebanggaan yang bersifat duniawi. Begitu pula ancaman yang Allah ingatkan pada ayat berikutnya, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kata Allah, kalian akan melihat apa yang terjadi. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak, seandainya kalian mengetahui dengan yakin, la tarunnal jahim, sungguh pasti kalian akan melihat neraka jahanam yang amat sangat mengerikan. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian Allah akan mempertanyakan banyaknya kenikmatan yang Allah telah berikan, untuk apa kita gunakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Para pemirsa yang berbahagia, itulah di antara asbab nuzul di mana diturunkannya surat At-Takatsur, dan dengan penjelasan ayat-ayat yang tadi telah disampaikan mulai ayat 1 sampai ayat 11, ini tentu saja patut menjadi perhatian buat kita semuanya. Untuk lebih jelas bagaimana sikap kita terhadap dunia ini, tentu akan kita lanjutkan pembahasan pada segmen berikutnya. Para pemirsa yang berbahagia, apa sikap kita terhadap dunia? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya bersifat sementara. Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan di dalam beberapa ayat. Di antara ayat yang dapat saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Bahwa kehidupan di dunia merupakan permainan dan kelengahan. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah juga menjelaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia merupakan kesenangan yang membuat kita terpedaya. Bahkan dalam ayat berikutnya, kul mata'ud dunya qalil. Katakan bahwa kesenangan di dunia hanyalah sedikit dibanding dengan akhirat. Karena Allah tegaskan dalam ayat ini, wal akhiratu khairun liman ittaqo. Sementara tempat akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang bertakwa. Bahkan termasuk bahwa hidup ini bersifat sementara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis sahih menjelaskan bahwa umur umatku, kata beliau, antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kalaupun lebih sedikit, itu tidak banyak terjadi pada setiap orang. Karena itu melalui ayat-ayat ini dan tentu banyak ayat-ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bersikap waspada, hati-hati. Betapa hidup kita yang bersifat sementara ini, jangan sampai kita termasuk orang yang terpedaya, orang yang terlalaikan, sehingga kita lalai dengan kehidupan di dunia yang bersifat sementara. Bahkan saking pendeknya hidup kita di dunia, kalaulah dibandingkan dengan kehidupan kita di akhirat kelak nanti, seperti yang Allah katakan dalam salah satu ayat Al-Quran, sehari bagaikan 1000 tahun di dunia. Bisa kita bayangkan hidup kita yang mungkin 60 tahun lamanya dibandingkan dengan waktu di akhirat atau di alam barzah, lamanya hanya 1,5 jam saja. Begitu pendeknya kehidupan kita di dunia. Oleh karena itu, kita jangan sampai terlalaikan dengan kehidupan kita yang hanya bersifat sementara. Untuk itu, kita juga harus memahami lebih lanjut bahwa kehidupan kita di dunia ini merupakan ujian. Ujian baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Baik ujian yang menyusahkan atau yang menyenangkan. Ujian yang pahit atau ujian yang manis. Sakit, sehat, ataupun yang lainnya. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami akan uji kalian dalam ujian yang menyulitkan, wal khairi, dan ujian yang baik, ujian buruk maupun ujian yang baik, itu semuanya merupakan ujian buat kita. Karena itu, wa ilaina turja'un. Hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Para pemirsa yang berbahagia, karena ujian dalam hidup ini begitu banyak, kita harus senantiasa berhati-hati. Allah SWT banyak di dalam Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana ujian dalam hidup kita ini. Salah satu di antara ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-7, Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan kehidupan di dunia zinatan laha, merupakan perhiasan bagi kita. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Itu merupakan ujian buat mereka. Namun di antara kita, siapa yang terbaik
amal perbuatannya. Karena itu, para pemirsa yang berbahagia, betapa hidup ini penuh dengan ujian, baik menyenangkan maupun sesuatu yang tidak menyenangkan, baik yang buruk atau yang baik. Kita harus lebih berhati-hati, karena memang kehidupan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Karena itu, kita harus berupaya dalam mensikapi kehidupan di dunia yang bersifat sementara dan penuh dengan ujian. Kita harus berupaya bagaimana kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat, melakukan sesuatu yang dirasakan manfaatnya buat diri kita sendiri, buat orang lain, apakah mungkin keluarga, masyarakat, bahkan untuk bangsa. Ini harus betul-betul tertanam dalam diri kita. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis sahih yang sangat populer, kita sering mendengarnya, kata beliau, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya di antara manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Bagaimana keberadaan diri kita dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ujian, yang bersifat sementara, penuh dengan permainan yang membuat kita lengah, bahkan boleh jadi terpedaya. Kita berupaya bangkit untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik itu buat diri kita, buat keluarga kita, masyarakat, dan bangsa kita. Para pemirsa yang berbahagia, dalam kesimpulan ini saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai terpedaya dengan berbangga-bangga sesuatu yang bersifat duniawi, apakah berupa harta benda, jabatan, kedudukan, keturunan, ataupun yang lainnya. Karena ini akan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa melakukan ibadah, lupa terhadap sesama, maupun lupa terhadap hak dan kewajiban kita yang lainnya. Bahkan kalau kita sadari bahwa harta benda yang Allah titipkan kepada kita ini sesungguhnya merupakan amanah, bahwa ini adalah milik Allah, di mana ketika kita diberikan amanah harus kita sisihkan sebagiannya buat mereka yang berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayatnya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di antara sebagian harta yang kalian miliki adalah ada hak buat orang yang meminta-minta maupun orang yang diam, di mana mereka tidak mau meminta tetapi sesungguhnya mereka sangat membutuhkannya. Kemudian yang kedua, kita juga harus senantiasa waspada, berhati-hati dalam mengarungi kehidupan, di mana kehidupan ini sesuatu yang penuh dengan permainan yang membuat kita lengah. Jangan sampai terpedaya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan di dalam ayat yang terakhir surat At-Takatsur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, "Tsumma latus alunna yauma idzin anin na'im." Kemudian kalian akan ditanya pada hari kiamat nanti atau di akhirat kelak nanti, nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Untuk apa kalian gunakan? Apakah nikmat sehat walafiat, nikmat memandang, nikmat mencium, nikmat makan, nikmat tidur, atau nikmat-nikmat lainnya yang begitu banyak Allah berikan? Kadang kita tidak sadar betapa banyaknya kenikmatan yang Allah berikan, namun kita tidak memperhatikan bahwa ini adalah merupakan nikmat dari Allah yang harus betul-betul kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
baik untuk kita, untuk diri kita di dunia sampai ke akhirat kelak nanti, maupun bermanfaat buat orang lain. Dengan demikian, insya Allah kita akan menyadari bahwa hidup ini merupakan ujian, merupakan tantangan. Kita akan sadar untuk senantiasa melakukan sesuatu yang bermanfaat dan melakukan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang senantiasa berupaya memanfaatkan banyaknya kenikmatan Allah berikan kepada kita untuk sesuatu ibadah kepada Allah, baik ibadah yang bersifat mahdoh maupun ibadah yang bersifat ghairul mahdoh. Para pemirsa yang berbahagia, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.